Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Wanto. Selamat semuanya. Semoga pada sehat semua. Kita akan mulai acara pembelajaran agenda. Bilang suaranya, Mbak. Suara saya kedengaran nggak? Sinyalnya Nah, ini- kita lagi agak jauh. Sinyalnya Mbak Deni kedengaran. Ada Mbak Deni aja ya. Udah masuk kok, udah masuk Bu. Udah. Ya. Udah. Lagi Bu. Oke. Ya. Unstable nggak? Masuk kok, masuk. Udah. Masuk ya suara Bu. Suara saya kedengaran nggak Pak? Ada di. Iya Bu, terdengar. Tapi terputus lagi Bu. Aman Bu. Lagi ya. Semoga tetap sehat semuanya. Semangat. Amin, amin. Pak Wanto, kita mulai langsung ya Pak Wanto. Untuk yang piket hari ini siapa ya? Ya. Yang piket hari ini untuk Saya, lapor Bu. ke Pak Wanto dan berdoa Saya, Bu. sekali. Saya atas nama Lika Bu. Oke. Mbak Lika, ya lapor dulu deh ke Pak Wanto sebelum Pak Wanto mulai. Sekalian Baik, Bu. berdoa ya. Oke. Ya, Bu. Silakan. Duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BKKBN tahun 2021 jumlah 10 orang hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Siap laksanakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya hari senang sekali. Kenapa? Saya bertemu dengan adik-adik sebagai penerus daripada program Bangga Kencana. Yang pada hari sudah ikut laksar sehingga insya Allah semua lulus, semuanya moga-moga nanti sangat akan jadi ASN yang berkualitas. Allahumma amin. Baik, semangatnya. Ayo, semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Tetap semangat. Waduh, nggak kompak Oh ini. iya. Pagi. Sinyal Pak, delay. Delay Pak. Ya. Tetap semangat, luar biasa. Tetap semangat, luar biasa. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke? Oke. Pak. Sama Pak Wanto nggak boleh ngantuk, nggak boleh diam. Harus apa? Siap Pak, gitu ya deh. Iya Pak. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. NKRI. Harga mati. Bagaimana agenda 1? NKRI. Harga mati. Mati. Terima kasih. Harga mati ya, Dik. Baik, Mbak Nina, baik Mas dan adik sekalian. Saya mungkin belum banyak tahu adik sekalian. Coba dari saya ingin tahu satu persatu namanya dari mana? Dari angka 1. Silakan untuk menyampaikan nama saya ini dari tugas di sini dari mana? Silakan. Dari ketua. Pagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eduardus Johannes Sahagun, calon Widya Iswara, perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Asal NTT dan tinggal di NTT di Kupang. Oke, Terima kasih Pak. Lanjut. Lanjut. Yang kedua. Ayo. Enggak setuju, langsung nomor 2. Oh, maaf Pak, tadi salah. Saya kira Bapak bilang ketua, makanya saya duluan. Sebenarnya nomor. Ya. Oke. Saya sudah. Monggo, silakan adik amanah. Pak. Ya. Ya, perkenalkan saya Anastasi
Tias, biasa dipanggil Ana, penempatannya CPKB Sumatera Selatan, asalnya dari Pekanbaru, Pak. Oke, lanjut Mbak Ayuning, Mbak Ayuning. Ayo Mbak Ayuning. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuning Tias, panggilannya Ayu, asal dari Sumatera Selatan, calon penyuluh KB Pak. Terima kasih. Mbak Lia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Lia Kusuma. Saya jabatan penyuluh KB ahli pertama di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Asal saya Magelang, Jawa Tengah. Oh, Magelang ya. Oke. Mbak Senah, Maluku. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna, calon PKB di Provinsi Maluku, asal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak. Ngantri. Baik, Andre, lanjut. kenapa? Mbak Zam Silbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Andi Nur Zamzam Arman, bisa disapa Zamzam. Asalnya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, penempatannya di CPNS WDI Suara di Sulawesi Barat. Oke. Mbak Nanang, Mas Nanang. Halo Mas Nanang. Halo Pak, izin memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Nanang Wijaya AMB, sebagai calon auditor unit penempatan perwakilan BKKBN Provinsi Papua, asal Pasuruan, Jawa Timur, Pak. Oh, Pasuruan. Oke. Terus apa lagi belum? Mbak Fatul sudah? Fatul. Mbak Irma. Siapa ini? Oh iya, perkenalkan nama saya Irma Fitri Setiawati, calon penyuluh KB ahli pertama di Provinsi Maluku, asal dari Purworejo, Jawa Tengah. Oh, Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Ada Ya, belum, Mbak? Pak. Udah semuanya? Ada belum? Siapa yang belum langsung? Yang belum langsung aja. Saya, Pak. Ayo, silakan, Dik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Febri Ramadhani. Tugasnya sekarang di Sulawesi Barat sebagai calon penyuluh KB ahli pertama asal dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nang. Saya kenal. Nang ganti saya. Saya nama Pak Suwanto ya. Saya orang Papua loh. Saya rumah di Papua masih ada. Saya istri mertua orang Maluku. Hebat toh. Semua anak di Papua semuanya. Terus pindah ke sini. Tanya bagaimana dia tahu ya. Jadi itulah saya tanya ini asing nggak Papua, asing nggak Maluku, karena saya lama di Papua. Ya, lama di Papua. Saya CPNS, saya kuliah, nah gitu ya. Oke, itu aja ya. Nanti lanjut lewat WA ya. Oke, sekarang kita mulai demonstrasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik sekalian. Izin saya share materi ya. Ya, Halo. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Ya, Pak. Ya Pak. Mbak Nina kok nggak bisa share hostnya siapa? Mbak Nina. Silakan dicoba lagi Pak. Ya, sorry ya, dicapu. Nah, ini baru bisa. Luar biasa Mbak. Oke. Baik, pada hari ini kita sinkronus pertama ya, kita pertama nanti sampai 1 JP, moga-moga semuanya bisa klik, oke. Baik, inilah yang kita bahas pada hari ini, yaitu materi agenda 3, kedudukan dan peran PS dalam NKRI. Oke, ya. Adik, saya yakin udah baca semua modul ya, JMOOC ya. Halo, udah baca belum modulnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham belum? Kok diam, paham belum? Sementara berproses ke proses itu paham. Udah selesai kok proses itu paham. Ya. Jadi kita nggak kendala. Enak mana belajar tatap muka langsung dengan baca modul enak mana? Enak tetap muka, Pak. Tatap muka, Pak. Tatap muka, Pak. Misalnya adik-adik bisa ke Ambarawa, ke Bogor, wah luar biasa. Yes. Oke, tapi saya juga pengen ke NTT ya. Saya kalau NTT itu senang apa? Kalau ke pelabuhan tuh
ada banyak madu di Ganjen itu madu asal itu. Saya kalau di Papua pulang ke Jawa, waktu itu saya naik kapal sampai Dili. Baik ya, lanjut ya. Oke. Oke, Pak. Ini bisa dilihat, Bisa Pak. Bisa, Oke. Pak. Oke. Nah, ini nama saya ya, nama saya Pak Suwanto. Bentar ya, ini agak. Oke. Saya Semarang 64, udah Mbah tua. Saya SD SMP SMA 7 di Semarang. Saya S1 di Stispol Jayapura. Terus saya di USM S2-nya di USM Semarang. Saya diangkat pegawai di Papua tahun 86, masih belum lahir ya, belum sama lahir ya, masih di awang-awang ya. Saya udah pegawai, adik belum lahir. Nah, itu ya. Sempat jadi kasih PDP di Nabire. Terus kasih pindah Jawa, kasih PPID di Demak, dan anak BI di Ambarawa. Nah, itu rumah saya Ungaran. Kalau adik-adik ke Ungaran atau Mbak Nina ke Ungaran, Mbak Ikmah jelas tahu ya. Silahkan kontak Pak Wanto, saya jemput. Nah, oke ya. Kita semua basudara. Oke, itu basudara ya. Oke. Pak Wanto tuh. Iya, basudara. Jadi kita ini nggak ada yang suku apakah, agama apakah, orang semua bersaudara. Baik, ya lanjut ya. Nah, ini yuk. Bentar ya, ini macet. Oke. Nah, sekarang adik-adik saya ingin tanya. Overview. Ada yang sudah belajar di MUC ya, Mojana. Nah, sekarang gini. Saya hanya awal aja, hanya ingin sejauh mana adik-adik pemahamannya mengenai materi di agenda 3 ini. Nah, oke ya. Oke, sekarang saya ambil dulu ketuanya dulu aja ketuanya ya. Saya ingin menyampaikan empat hal di di manajemen, 3 di pelayanan publik, 3 di BOG. Nah, saya nggak ingin terang panjang, hanya sekilas aja. Saya ingin tahu pemahaman jenengan. Oke, sekarang hari gini, coba ketua saya suruh ini Mas apa ini? Saya jawab, silakan Pak Ketua yang soal kedua lempar ke siapa ya? Bukan saya melempar, Pak Ketua melempar. Yang kedua nanti soal ketiga, tolong yang kedua lempar ke siapa? Oke? Bisa mengerti? Kalau saya ini, oke nah. Saya tanya Pak Ketua ini hal ini, tahu terangkan. Saya terangkan, saya ingin memberikan suatu hal yang kedua. Tolong Pak Ketua lempar siapa yang menjawab. 2 nanti lempar siapa yang menjawab itu ya. Oke? Halo, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jangan tegang, biasa aja, jangan kayak kuburan gitu. Makan ada sering makan buncis ya, buncis loh, kan manis ya kayak Mbak Nina buncis. Nah, sang coba kedudukan ASN sebisa Anda ingat waktu baca itu apa sih kedudukan ASN akan coba Mas Iqbal. Nggak usah lengkap, nggak usah. Ya kan Mas Pak? Halo. Ayo Mas Pak. Halo Pak. Ya, Bisa mendengar kedudukan suara ASN dan saya? perannya apa? Itu aja. Halo Pak, bisa mendengar suara Ya. saya Pak? Silakan. Oke. Halo. Oke. Sejauh yang kami peran ASN itu tentu untuk salah satunya adalah menjalankan atau melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Itu salah satunya, Pak. Oke. Terus apa? Kedudukannya. Teman dua kedudukan dan peran. Kedudukan ASN ya. Oh ya, kedudukan ASN itu
kedudukan ASN sebagai ASN itu adalah salah satu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kedudukannya sebagai salah satu bagian atau unsur dari bagian dari pemerintahan yang bertugas untuk merencanakan kemudian melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Oke, ya. Bagus ya. Pak Dino selalu bilang bagus ya. Jadi itu ya, kalau koordinasi adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Bagian betul. Apa perannya? Ya, perencana, pelaksana, pengawas. Kalau coba hari-hari ini kalau yang di PLKB merencanakan bagaimana akan ada penyuluhan, pelayanan, merencanakan, terus melaksanakan penyuluhan, terus juga sama dengan WI. WI ini kalau Mas Irfan dari WI, kayak Pak Anton ini, saya mau ngajar, bisa merencanakan ngajar di mana? Oh sana, materinya. Itu buat materi dulu, nah itu baru pelaksanaan. Itu perannya ini semuanya tuh punya sebagai perencanaan, sebagai pelaksana dan sebagai pengawas. Nanti ada yang mengawasi, menilai itu ya. Oke, Mas Idmar lempar siapa yang mau jawab yang kedua ini siapa? Oke, saya lempar ke Mbak Hasna. Mbak Hasna di mana Mbak Hasna? Halo Mbak Hasna. Mana Mbak Hasna ya? Iya, Pak. Oke, Mbak, Rang hanya tanya apa tugas daripada ASN apa tuh? Apa aja tugasnya? Apa Mbak tugas ASN apa tugasnya? Halo Mbak Tugas ASN, Pak. Ya, apa tugasnya? Apa tugasnya? Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, Pak. Oke, itu yang pertama ada banyak. Oke lah, nggak apa. Iya. Tiga aja lah. Iya, Pak. Ya, tambah 2. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Seingat saya sih, Pak. Makasih, Pak. Lempar sama Mbak, lempar siapa? Lempar sama siapa? Pak Irma. Siapa? Ayo. Mbak Lika deh, Pak. Hah? Mbak Lika. Mbak Lika. Mana Mbak Lika? Makasih, Pak. Mana wajahnya Mbak Lika? Oke, Mbak Lika. Saya ingin tahu kewajiban pegawai apa? Kewajiban pegawai ASN apa kewajibannya? Setia dan taat pada Pancasila, Ya. Undang-Undang 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya Pak, itu Pak. Tepuk salut mana? Tuk waka salut salut, tuk waka salut salut, tuk waka salut. Nah, ulangi. Tepuk salut. Tuk salut salut, tuk waka salut salut. Ya. Semangat ya, semangat. Semangat. Ya, salah nggak apa-apa, wong namanya belajar kok. Pak Wanto apa betul? WI pun juga banyak yang salahnya. Satu ya, jadi orang tuh, khususnya WI ya. WI, ASN boleh salah, tapi satu nggak boleh bohong. Nanti ya, pokoknya manusia boleh salah, apapun sebagai wirausaha suara, penyuluh KB, sebagai auditor, sama sebagainya, boleh salah sama manusia. Tapi nggak boleh bohong itu satu ya. Oke. Semangat ya, saya sudah 4 jawab. Kita masuk ke pelayanan publik. Belum satu lagi. Coba tadi lempar ke mana Mbak? Coba lempar satu lagi yang ke Mbak Amanah, Pak. Amanah, oke, amanah Rasul, amanah wali ya. Kalau satu hari amanah wali ya saya.
nonton ini ya Pak, film ya? Yang mana wali saya sama nonton di amanah mengenai sistem merit. Sistem merit Pak. Bagi organisasi itu sistem merit itu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, oke. Baik, ya betul ya. Kalau dulu zaman Pak Wanto masih muda itu, kalau mau dapat jabatan, pakainya apa? Pakai DUK. Daftar urut kepangkatan. Tapi apa artinya apa? Jadi selain nanti daftar urut keluarga, daftar urut kedekatan, ya, sing dekat ya jabatan. Keluarganya duk daftar urut kepangkatan, tapi dirubah jadi daftar urut keluarga sing dekat keluarga jadi jabatan. Daftar urut kemesraan, yang paling mesra yang jadi pejabat. Jadi itu enggak adil ya. Ada satu yang pinter luar biasa, serkep rajin. Tapi karena sistem DUK daftar untuk kepangkatan, pangkatnya kalah ya dia yang di atas luar biasa tapi malas. Enggak bisa jadi bilang dia pejabat. Karena apa? DUK itu akhirnya membatasi daripada kreativitas pada ASN. Sekarang yang berhasil, yang qualified, yang betul-betul itu untuk negara dia naik. Oke ya, halo. Halo Pak. Itu. Siapa halo banyak hai halo coba. Hai. Halo Pak. Halo. Hai. Tapi kalau tanya orang, apa hasil daripada Pak Wanto? Halo, hai. Kamu salut Pak. Salut. Ya. Loh, kalau saya ngajar heboh itu di podcast ya. Oke. Baik, lanjut. Oke. Lanjut tadi sudah. Ya, saya lempar ke Lia Kusuma Pak. Siapa? Lia Kusuma. Oke. Sekarang masuk ke yang kedua, yaitu apa? Mengenai pelayanan publik. Nah, ya. Nah gini, apa sih pelayanan publik apa sih? Saya ingin dengar apa sih uraian atau undang-undang nomor 26 apa sih dibilang pelayanan publik? Silakan disampaikan di forum ini, monggo adik, silakan. Halo. Hai, ya Pak. Jadi pelayanan publik itu adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oke. Betul. Saya tanya, adik, ngapa lo baca ini? Ayo. Baca, Pak. Oh, baca. Kok sama plek ini? Jadi berarti, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa baca. Karena namanya belajar dan membaca juga ya, nggak apa, santai baca, nggak apa-apa. Ini ketahuan itu. Oke. Baik ya, nah ini. Tambah lagi. Apa prinsip daripada pelayanan publik? Apa prinsipnya daripada pelayanan publik? Baca apa? Izin. Oke. Nggak apa lo, nggak usah boleh batuk nggak apa. Oh iya Pak, jadi prinsip pelayanan publik itu yang pertama partisipatif. Itu artinya masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat. Lalu yang kedua ada prinsip transparan. Jadi prinsip transparan di sini itu pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negaranya. Terus habis itu yang ketiga ada responsif.
Responsif di sini artinya pemerintah itu wajib mendengar, juga memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Oke, ya cukup ya. Oke, Ya. bagus ya. Oke, sekarang Ati mau lempar sama siapa? Ayu Ningtyas. Hah? Ayu Ningtyas. Mana Mbak Ayu? Luar biasa Mbak Ayu. Mbak Ayu. Iya saya Pak. Hah? Iya saya Pak. Asli orang Palembang, Mbak Ayu, bukan? Saya dari Lahat Pak. Lahat Sumatera Selatan juga, iya Pak. Oh ya, makanya kalau orang Palembang kan putih-putih kayak jenis ya gitu. Oke, ayo Mbak, ingin dengar. Nah, tadi bagus. Palembang ada yang bagaimana yang indah-indah yang bagus pada melayani. Contoh ya, contoh bagaimana nggak ada namanya korupsi, nggak ada namanya apa itu berapa pintu sehingga semua langsung. Nah, sangat apa kendala dalam pengembangan plan publik? Itu ada kendalanya, nggak mungkin dalam pengembangan itu lancar. Ada apa kendalanya? Apa kendalanya dalam pengembangan plan publik? Silakan, Dik. Siapa di? Ayu Pak. Nah, Mbak Ayu. Ya. Ayu. Kendala pengembangan pelayanan publik yang prima itu pertama karena kurangnya komitmen dari ASN, dari aparatur pelayannya. Kemudian kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitasnya. Kemudian yang selanjutnya karena ada ketidakmampuan untuk merubah budaya dan perilaku. Lalu ada kurangnya perencanaan untuk mencapai keakuratan kualitasnya gitu Pak. Lalu kurang efektifnya program yang dikembangkan untuk sumber daya manusianya. Lalu ada sistem dan struktur kelembagaannya yang tidak kondusif, terbatasnya sumber, lemahnya sistem insentif, terutama yang non-finansial, kemudian penerapan sistem manajemen kualitasnya belum efektif, orientasinya masih jangka pendek, lalu sistem informasi kinerja pelayanannya belum dikembangkan, integritas aparatur pelayannya masih rendah, masih lemah, lalu itu Pak. Oke, luar biasa, betul Dik. Udah cukup ya. Oke Dik, lempar sama siapa temannya? Saya lempar ke Mbak Zamzam. Zamzam. Oke. Mbak Zamzam, langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan plan itu apa aja? Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik apa aja Mbak Zamzam? Jadi beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, Pak. Misalnya dalam organisasi bisa mungkin menerapkan punishment dan reward kepada pegawainya secara seimbang. Jadi kalau ada pegawainya yang berprestasi, tentunya diberikan reward, dan kalau misalnya ada pegawai yang sekiranya melanggar aturan, diberikan hukuman yang sesuai. Kemudian membangun juga kesadaran dari masyarakat terkait bagaimana penyampaian, misalnya masyarakat bisa menyampaikan saran atau pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian membangun juga kesadaran khususnya ke aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu Pak. Ya, oke, betul. Baik, agenda apa itu untuk Pak Muri telah selesai. Yang kedua, tepuk salut. Salut. Oke, masuk yang ketiga yaitu WOG. Nah, lempar sama siapa, Dek? Jam-jam? Iya, Pak. Yang belum siapa ya? Siapa ya? Mbak Irma udah belum? Tanya, yang belum siapa? Ayo. Kayaknya belum deh. Oh, belum ya? Oke, saya tunjuk Mbak Irma dari Maluku. Mbak Irma, mana Mbak Irma? Oke, Mbak Irma. Iya. Siapa? Sebentar, saya spotlight Pak, biar Bapak lihat ya. Ya. Saya tampilkan spotlight Mbak Irmanya biar kelihatan. Udah.
Baik, Mbak Irma. Nggih, Pak. Nggih, siap. Pripun, Pak? Coba terangkan sama Pak Wanto sama teman-teman apa itu the Wall of Government. Silakan Mbak Irma. Halo. Ya, Pak. Ya, siap. Wall of Boleh mikir, Government ya, Pak ya. Wall of Government itu adalah bentar. Seingat adik ya. Sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oke ya. Ininya bagaimana kita ini enggak ego ya. Seluruh instansi Kemenlu punya hal yang mungkin sama. Hal yang mungkin objeknya sama itu kita harus bersama-sama, jadi enggak ego, itu punya aku. Nah, itu. Oke. Baik, terus Mbak. Satu lagi Mbak Irma. Apa itu? Mengapa tuh perlu Wall of Government itu? Mengapa perlu? Kenapa sih? Kok harus ada itu? Kan masing-masing program, masing-masing saya punya program masing-masing. Kenapa harus bersama-sama segala macam? Kenapa sih? Mengapa perlu Wall of Government? Mengapa perlu Wall of Government ya, Pak ya? Di sini kan untuk ya ini, Pak. Karena bagian dari masing-masing lembaga itu kan mempunyai bagian-bagiannya masing-masing, seperti ibaratnya seperti potongan-potongan puzzle, Pak. Jadi untuk menyatukan prinsip atau untuk mendukung program pemerintah itu harus ada kerjasama dari lembaga tersebut. Jadi dari ego masing-masing lembaga itu harus dihilangkan, Pak. Jadi mereka bekerja sama untuk menjadikan dorongan publik untuk mendapatkan yang kinerja yang good governance. Kemudian perkembangan teknologi dan informasi dan keberagaman itu harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia ini, Pak. Seperti itu. Contohnya Ya. apa? Contohnya dalam penanganan stunting, Pak. Tidak mungkin BKKBN itu menangani percepatan penurunan stunting itu sendiri. Nah, itu harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sebagainya. Gitu, Pak. Luar biasa. Jadi itu diperlukan Wall of Government. Betul. Stunting, juga mungkin COVID-19, terus sama-sama ya. Nah, itu kolaborasi. Oke, luar biasa Mbak Irma Maluku. Mbak Irma orang mana? Orang Jawa ya? Kalau kan? Orang Purworejo. Purworejo. Pak. Ya. Purworejo. Iya, ini Pak. Ya, dekat sama Rawa ya, dekat sama Rawa. Kalau pulang ke Purworejo mampir sama Rawa ya. Iya, nanti kalau mudik mampir, Pak. Oke, Pak, siap. Oke, lanjut ya. Oke, serang. Mbak Irma lempar siapa? Lempar siapa? Lempar pada siapa? Mas Nanang, Pak. Mas Nanang belum ya. Mas Nanang. Oh, Mas Nanang, Malu Papua. Halo. Ya, Pak. Habis Nanang ada siapa lagi? Habis Nanang. Habis masih ada. Selesai Mas Nanang ada siapa lagi yang belum? Ada satu lagi Mbak Fathul belum. Oke, Mbak Fathul. Mas Nanang Papua ya. Wah, biasa nanti kamu ke Papua. Mas apa? Auditor ya? Auditor, Pak, ya. Oh iya. Oke, Papua itu nanti kalau sampai Papua tanya Pak Wanto semua kenal. Pak Wanto karena saya orang pertama. Pak Wanto punya rumah juga di Papua masih ada. Mau tinggal di Pak Wanto masih ada. Jadi Papua itu indah ya. Awalnya kerasan, lama-lama kerasan. Oke ya, lanjut ya. Oke. Mas, mampukah Anda menjadi agen perubahan? Gimana caranya? Ayo. Mas Nanang, ayo. Auditor pemeriksa kejanggalan keuangan ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi mampukah saya sebagai agen perubahan? Kita sebagai generasi muda di sini harus bisa menjadi sebagai agen perubahan, Pak.
Dengan kemajuan teknologi, misalnya kalau terkaitan dengan auditor, mungkin sekarang sudah berkaitan dengan penggunaan teknologi. Jika dulu mungkin masih menggunakan kertas kerja secara manual, sekarang sudah melakukan pemeriksaan dengan secara elektronik. Ini adalah bentuk kemajuan teknologi, di mana kita sebagai generasi muda tidak buta teknologi sebagai agen perubahan, Pak. Kebetulan saat ini saya juga sedang melaksanakan pemeriksaan sakit, Pak, yang menggunakan sistem elektronik, ya, menggunakan aplikasi, Pak. Jadi ini merupakan bentuk terbaru dari sebelumnya mungkin masih menggunakan kertas kerja secara manual, Pak. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Nanang. Mas Nanang sudah sampai Papua? Iya, Pak. Lahir besar di Papua, Pak. Oh iya, di mana Mas? Di mana tinggalnya? Di Dok 5 atas, Pak. Jalan Angkasa, Pak. Oh iya, di rumah atas ya, dekatnya itu ya, apa, SMP 2 ya? Iya, Gedung Negara, Pak. Oke, kalau Pak Marto di Baena, rumahnya masih ada sama Baena itu ya. Oke ya, lanjut ya. Oke, Mas Nanang lempar sama siapa? Lempar sama siapa? Terakhir Mbak Uul. Mbak? Mas Nanang siapa yang belum? Mbak Fatul kah? Yang belum, Pak. Oke. Mbaknya, Mbak. Iya, Pak. Mbak Fatul Maluku. Iya, Pak. Orang Pekalongan ya? Orang Pekalongan, Pak. Enggak, orang Maluku kan agak hitam nih, nanti kan putih banget nih. Oh, mungkin filter, Pak. Iya, enggak. Jelas jadi kelihatan kok. Oke. Karena filter, Pak. Oke ya, enggak. Mbak Fatul. Mbak Maluku di Ambon ya? Udah pernah ke Ambon? Di Ambon, tapi penempatan itu di Kabupaten Seram bagian timur, Pak. Oh, Seram. Di Pulau Gorom, iya. Oh, Seram ya. Ya, Seram. Seram itu indah pokoknya itu Seram itu. Ya. Saya akan Ya indah, Pak, indah. Iya. Artinya harus apapun syukuri. Tiada Indonesia dunia yang indah kecuali Maluku, Papua. Lautnya bersih. Ikannya kelihatan. Saya kalau makan cakalang satu hari, saya sebenarnya nggak loyo saya. Iya. Oke, baik, Mbak. Iya, Pak. Nah, manfaat yang dicapai dengan BUG apa, Mbak? Apa manfaatnya? Manfaat yang dicapai dengan menggunakan BUG apa? Jadi bisa ini menyatukan tujuan bersama dari beberapa sektor seperti itu, Pak. Jelas ya. Ya, ketawa. Ketawa nggak apa, Anda ketawa atau manis soal. Oke ya, manfaatnya itu efisiensi, lebih efisien ya, lebih efisiensi, ya. Punya daya saing dan akuntabilitas dan lain sebagainya. Oke, nggak apa, Anda masih bacanya mungkin belum apa ya, apa bahasa yang itu bacaannya belum khatam. Oke, Mas, Mbak sekalian. Oke. Sekarang kita masuk ke penugasan ya, penugasan. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Ini udah ada yang keluarga belum nih? Ada keluarga belum? Ada keluarga? Masih? Sudah, Pak. Mas Ella masuk. Satu. Hah? 1 dari 10, Pak. Pak Fatul. Iya, Pak. Ya. Mbak Lika udah lihat keluarga, Mbak Lika? Belum, Pak. Mbak Lika paling muda, Pak. Hah? Mbak Lika itu paling muda. Oh, Mbak mana? Belum, Pak. Yang sudah berkeluarga baru Mbak Pacul, Pak. Mbak Lika, Mbak Fatul. Iya, Pak. Hah? Mbak Pacul yang sudah berkeluarga, Pak. Sudah, Pak. Sudah berkeluarga. Oh ya, ada. Oke lah. Kalau klasikal di kelas tuh sama berkuliah. Mana yang masih nona, yang masih apa, bujang-bujang berkuliah. Selesai pelajar, langsung ada yang baku dekat. Tahu nikah gitu. Gitu. Biasa gitu. Oke ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini nggak usah ya, udah terangkan. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit. Nanti baca. Inilah jadi tujuannya ASN ya, manajemen apa? Membahas tentang konsep kebijakan manajemen ASN dan bagaimana
diimplementasikan dalam instansi. Jadi bagaimana manajemen itu dalam open management terbuka, tidak sembunyikan, terbuka sehingga semua bisa melihat, mengaudit. Dua, peran publik, bagaimana Anda sebagai ASN bisa melayani, bukan dilayani. Oh dulu antri untuk KTP, antri untuk apa, akte itu sampai baku tumpuk. Ya. Jadi sampai semua berkeringat. Nah, bagaimana dibuat sistem yang lebih mudah, dilayani dengan hati. Nggak ada ASN yang jam 8, jam 9 ngantuk, ke belakang rokok atau mungkin baring-baring, harus melayani. Dan bagaimana bersama dengan instansi, bagaimana semuanya dituntaskan dengan tas tuntas semuanya. Nah, oke. Ya, lanjut. Nah ini kita masuk penugasan. Ini jadwal kita besok ini, Kamis hari ini, adik-adik membuat tugas individu, yaitu stop nikah dini. Jumatnya 27 membuat tugas berubah. Yuk. Ya, terus untuk latihan semuanya ada 2, aku padamu pada Jumat besok dan janji jiwa Senin. Nanti ada uraiannya. Ya, lanjut ya. Nah ini petunjuk pengerjakan. Ini seandainya ini tugas pertama individu. Tentukan pokok bahasan yang akan diambil dari topik stop nikah dini. Ya. Diambil dari materi agenda 3 saja. Pilih media informasi, ya. Ini boleh poster, boleh flyer atau boleh infografis. Berarti ada infonya, ada datanya loh, datanya. Ya. Kalau flyer pamflet ya, jadi ada poster, ada pamflet, ada infografis. Pilih adik-adik. Ya, tentukan pokok bahasan yang akan diambil dari topik stop nikah dini. Terus pilih media informasinya. Upload dan viralkan hasil karya pada akun media sosial yang Anda miliki dengan tagar tugas stop nikah dini. Latsar CPN 2021. Upload bukti tugas ke Kolabjar dan IG Pusdikat BKBN meliputi capture hasil karya, dokumen PDF, link akun media sosial yang menayangkan hasil karya. Jangan lupa ditandai IG Dikat Bogor dan IG-nya Pak Suwanto BI. Jadi kita bisa controlling. Oh ini udah dapat belum? Karena Pak Wanto mau menilai, ada penilaian. Jadi kalau sudah ada langsung Pak Wanto nilai, karena jangan sampai nilai terlambat nanti malah bisa ambiar nanti. Oke ya. Nah judulnya hari Kamis 26 Agustus pukul 12:01. Nah, 23:59. Oke. Halo Bapak Fatul, Mbak Fatul apa Mbak Fatul? Oke. Itu ya, itu tugas individu pertama. Sudah saya upload di Kolabjar. Ini adik-adik bisa melihat. Ya, ini yang berubah. Nah, berubah jalan itu juga individu. Ya. Nah, jadi buat video koin pribadi tentang perubahan yang akan dilakukan dengan topik ini ya. Jadi sebelum dan sudah. Soalnya mungkin malas bangun tidur lagi. Nah sampai siapa? Oh, bagaimana adik punya gerakan, punya inspirasi, punya perilaku, sikap perilaku yang berubah. Gunakan ekspresi dan bahasa yang original dari diri Anda dan mudah dipahami, tidak membaca teks. Jadi nggak baca dihafalkan. Kalau enggak ini yang membaca tempel di dinding loh, jadi bacaan. Jadi banyak hal yang dilakukan sehingga lancar. Ya. Video dapat menampilkan posisi tubuh full body menghadap ke kamera. Jadi durasinya 5 menit maksimal ya, boleh kurang. Dengan label batakan pada video tugas berubah yuk jalan dan Latsar PNS BKBN
2021. Tapi pakaian yang rapi, sopan dan stylish. Jadi misalnya dari Papua ya tetap pakai pakaian sopan, yang nggak pakai koteka ya, nggak pakai koteka bayan. Saya punya koteka, saya ke lama sana, saya lulusan Irian, statusnya di sponsor Safari. Jadi juga dari NTT mungkin pakaian ini diminta yang sopan. Boleh pakai adat, boleh yang sopan. Oke ya. Terus upload link medsos video konten ke Kolabjar dan IG pusat, Instagram pusat, Pujilat BKBN serta IG KKB Bogor. Ini dapat dikumpulkan oleh masing-masing agar dikirim ke WA kelompok masing-masing. Oh ya, linknya Pak Wanto belum ya, Suwanto Wi. Deadline-nya Jumat 2 Agustus pukulnya jam 11.59. Oke ya. Lanjut. Nah, aku padamu loh. Ini kalau remaja, aku padamu. Nah, ini kelompok kecil ya, kelompok kecil. Jadi kelompoknya sudah saya bagi ya. Saya bagi ini saya bacakan ya, ini kelompok kecil yang ini sebentar ya ini saya tadi sabar. Kelompok kecil ini sudah saya buat. Silakan adik-adik nanti yang kelompok pertama. Ini kalau kelompok besar Mas Edward ya, kelompok kecil bukan Mas Edward ya. Kelompok kecil kelompok 1 ketuanya Mbak Senah, anggotanya Fatul Hidayah sama Irma Fitri Setiawati. Nah, ya, kelompok 2 ketuanya Adik Lika Febri Ramadhani, anggotanya Edward Johannes Sagun dan Nanang Wijaya. Ini kelompok 2 kecil ya, kelompok kecil. Kelompok 3 kecil, ketuanya Ayu Ning Tias, anggotanya Andi Nur Jamjam, ini orang Bugis ini, Andi ini marga Raden Bugis ini. Ya. Terus Amanah Fitran dan adik Lia Kusuma. Nah itu silakan membuat ini tim kecil, membuat masing-masing ya, tim kecil ya, smell tim kecil. Boleh dikerjakan. Saya kelompok anggota 3 4 ada yang 4 dan 3 adik per kelompok tentang tugas secara profesional selama wawancara. Silakan sama wawancarai orang yang anggap luar biasa berhasil di kantor siapa atau yang dianggap tuh dia sebagai panutan ya. Temukan target 1 orang sasaran wawancara, yaitu role model. Sebagai teladan boleh, agen osceng perubahan boleh di Universitas Jenengan. Kan yang di Papua siapa yang jadikan role model sebenarnya itu sebanyak sana ya itu. Terus juga mungkin di lapangan siapa PLKB PKB Madia yang memang luar biasa dalam pencapaiannya dan kinerjanya. Terus nah ini siapa pertanyaan pada metode SMART 5W. W 1 apa? What? What? Who ya? When. Dan hanya how. Nah, bagaimana ya. Perekaman video wawancara melalui media Zoom meeting atau Google Meet, Webex maksimal 10 menit. Maksimal ya. Upload video perekam ke akun medsos YouTube, IG, Facebook kalau punya Facebook ya. Dan gunakan tagar tugas aku padamu Latsar dan Latsar CPNS BKBN 2021. Ini ya saya tambahkan ini ya di Bogor ya, nih Bogor belum ya, IG-nya Bogor. Oke. Link akun medsos dapat di Kolabjar IG Pujilat serta IG di Bogor oleh ketua kelompok kecil. Ya, jadi yang bisa ketuanya. Deadline-nya Jumat 22 Agustus sama 2359. Ini yang besar ini yang terakhir ini. Tugas dan cara
bersama dalam kelompok besar ini ketuanya Mas Edward ini ya, karena kalau kelompok besar sebenarnya ketuanya Mas Edward ini 10 orang nggak saya bagi, full 10 orang. Membuat video gabungan dengan menyanyikan tentang janji adik apa ya, gitu. Janji apa? Saya ASN yang apa itu taat pada kewajiban dan menjauhi pada larangan atau apa. Ya jadi betul yang janji ya. Dulu ada teman saya gini, disumpah saya tidak akan menerima apapun, apapun. Dia baca, jadinya bilang yen iso bisa, itu nggak boleh ya. Janjimu apa ya? Video, oh ya maaf. Misalnya ASN yang akan mengimplementasikan kedudukan dan tentang ASN yaitu di manajemen POG dan melakukan publik dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Itu diupload di medsos yang dikelola oleh ketua kelompok, ini Mas Buat, dengan tagar tugas janji jiwa dan lasar dengan BKBN. Nah, ini ya. Dan juga EG-nya Bogor ya, Bogor. Nah, ini jadinya Senin ini masih lama, makanya 4 tugas ini kan 2 self, 2 pribadi, individu, 2 kelompok sebenarnya. Biar ada kesatuan adik-adik yang dari Papua, dari NTT, dari Sumsel tuh ketemu. Siapa tuh satu yuk renuan yuk reunian ini udah dua reunian di mana di Bogor kah, di mana kalau ke Semarang mampir Barawat, oke ya. Oke, selesai. Waktunya udah lebih juga 6 menit. Baik, di sekalian, ini yang kami sampaikan. Ada yang tanya atau ada tambahan dari Mbak Nina, silakan. Ini saya udah maaf, waktunya sudah saya ambil 10 menit ini. Monggo silakan. Saya Pak, Yes, atas nama Lika dari Sulawesi Barat, yang ingin saya tanyakan Pak terkait tugas janji jiwa yang kelompok besar, itu enggak ada aturan durasi berapa menit ya Pak untuk videonya? 10 menit. Oh, 10 menit juga ya Pak untuk janji jiwa. 10 menit ya. Lupa ya, 10 menit ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak, boleh tanya Pak? Irma dari Maluku. Oh iya. Tanya untuk yang player itu Pak, yang player stop pernikahan dini itu dikaitkan dengan peran dan kedudukan ASN itu tadi ya Pak ya? Ya betul ya. Playernya. Betul deh. Dan itu udah dibagikan tuh. Ada contohnya. Nanti kalau ada susah gampang loh. Saya di Google ada. Jadi nanti punya aktivitas untuk mencari kalau susah itu. Sekarang nggak ada yang nama susah, dunia udah terpegang kita. Jadi kalau kayaknya bagaimana bertanya pada teman, bertanya pada Mbak Google, bertanya pada yang gelombang 1 kemarin. Jadi adik-adik teman-teman ini apanya sudah yang mendahului gitu. Iya. Oke, kalau nggak ada, Mbak Nina silakan. Mbak Nina, silakan. Iya, halo Pak. Adik-adik udah cukup jelas ya dari Pak Wanto nih untuk penjelasan tugas-tugasnya. Jadi ada 4 tugas ya Pak ya? Betul. Ada 2 tugas individu dan 2 tugas kelompok, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Nanti silakan ada lihat juga di kolabjarnya ya Pak ya, udah ada pembagiannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu, jangan ada yang telat ya Pak ya. Halo, berpengaruh karena kedengeran nggak suara saya? Dengar Mbak, kedengeran. Mbak Nina, dengar Mbak Nina. Kalau telat kedengeran Ibu. Berpengaruh ke nilai ya kalau telat Pak? Oh iya, pengaruh ya. Iya, jadi itu ya catatan adik-adik ya, jangan sampai telat gitu ya tugasnya. Ini kan Suwanto ya, ini kan. Iya. Ini bukan saja nilai masuk saya buka, saya langsung. Oh iya. Jadi jangan lupa di tag Pak, ya Pak Wanto ya, Suwanto WI ya Pak ya namanya ya. Mbak Nina. Iya.
Maaf Pak, di saya sinyalnya agak kurang bagus nih, nggak tahu Bu, di Ibu agak bagus nggak? Agak turun naik. Jelas, Sama Bogor juga gitu. Iya, agak turun-turun dikit, agak putus-putus kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan bisa ketangkap ya di adik-adik lebih jelas. Izin Pak, karena waktunya sudah habis juga ya berarti ya. Betul deh, maaf ya. Walaupun mungkin ini adik-adik sebenarnya masih antusias nih ingin lebih jelas lagi. Izin nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan Ya. boleh di WA grup ya Pak ya. Siap, ya. Ya. Terima kasih Pak Wanto untuk 1 JP perkenalannya tentang agenda 3. Adik-adik juga silahkan bisa setelah ini kita sesi asinkronus, jadi silahkan diakses kolabjarnya, mulai dirancang tugasnya mau seperti apa. Apabila ada kendala atau ada yang belum jelas, karena waktu di Zoom kita terbatas, boleh ditanyakan di WA Group kepada pengajar kita, gitu aja. Mungkin itu saja dari kami, dari saya juga atas nama pendamping bersama Bu Hikmah, mengucapkan terima kasih Pak Wanto atas penjelasannya, juga adik-adik yang sudah selalu bersemangat bergabung di Zoom meeting kita di sesi sinkronus agenda 3 kali ini. Mungkin itu saja sebagai penutup. Ya. Ada izin untuk lapor ya Pak? Ya. Ada Lika untuk lapor kembali kepada Pak Wanto. Oke, Mbak Nina, Mbak Hikmah, dan adik-adik yang ku sayangi, semangat. Adik itu awal yang baik ya, semangat ya. Jadi akhirnya nanti sebagai penulis kami yang sudah tua Pak Wanto ini, Pak Wanto, jadi harus semangat. Apapun tugas itu mudah sekarang ini ya, gampang dicari dan jangan putus asa, jangan terlambat. Mbak Nina terlambat, ini ya nanti kurang ya, kurang di jumlah ya lulus gitu. Jadi tolong ada ini semangat, jangan baik ya. Konsultasi dengan pengampu, dengan korlap di Bogor, Mbak Dita, Mbak Nina, Mbak Hikmah, agar Pak Adi bisa kerjanya bisa tepat waktu, bisa itu sebelumnya deadline-nya itu. Ya, kalau ada benarnya itu dari Tuhan yang kuasa, yang salah itu adalah bodohnya Pak Anto. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Mbak Nina tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wanto boleh izin Lika lapor dulu ke Bapak? Oh, Pak, sorry, maaf Pak ya. Pak, ini izin ini kegiatannya ya biar ada juga sambil latihan Pak. Silakan Dek Lika. Baik, duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar golongan 3 BKKBN tahun 2021 jumlah 10 orang telah mengikuti pembelajaran. Kepada fasilitator diucapkan terima kasih. Laporan selesai. Bubarkan. Baik teman-teman, setelah kita mengikuti pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lika. Pak Wanto boleh Bapak? Halo Pak Wanto, boleh foto bersama dulu? Foto nggak? Ya. Mau gimana gayanya Pak? Silakan adik-adik senyum manis ini. Izin saya ambil foto ya. Edward, ya 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik. Pak Wanto dulu. Terima kasih Pak Wanto. Silakan boleh lihat ya. Terima kasih banyak Bapak Wanto. Sama-sama, Adik. Left. Silakan. Left Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum.